Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tindak tutur lokusi atau locutionary act. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Handika Eka Saputra, NPM 2017-215-00273, kelas R7E. Menurut para ahli, Austin, tahun 1962. Pada dasarnya, saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Yule, tahun 1996. Sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Hudson, dikutip Al-Wasilah, tahun 1993, halaman 19. Tindak tutur adalah ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Hamei, dikutip Sumarsono dan Paina, Partama, tahun 2002, halaman 329 sampai 330. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Suito, tahun 1983, halaman 33. Tindak tutur dititik beratkan kepada makna atau arti tindak, sedangkan peristiwa tutur lebih dititik beratkan pada tujuan peristiwanya. Chair, tahun 2004, halaman 16. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar, atau penulis pembaca, serta yang dibicarakan. Dalam penerapannya, tindak tutur digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Jadi, tindak tutur tercipta dari dua kata, yaitu satu, tindak, yang berarti langkah atau perbuatan, tutur, ucapan atau kata. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. 8 unsur komponen tutur. Penutur, addresser. Petutur, adresi. Pokok pembicaraan atau topik. Latar atau setting. Penghubung atau kanal. Dialek, gaya atau kode. Bentuk pesan atau message. Peristiwa tutur atau speech event. Penutur atau addresser. Tuturan akan berbeda makna jika dituturkan oleh penutur yang berbeda latar belakang. Contoh, angkat tangannya. Jika yang mengatakan anggota polisi dan instruktur senam, maka makna yang diciptakan akan berbeda. Pendengar atau adresi. Makna juga bergantung pada pendengarnya. Contoh, badan kamu bagus sekali. Jika pendengarnya adalah orang berpostur kurus dan orang berpostur atletis, maka akan menciptakan dua makna yang berbeda. Pokok pembicaraan atau topik. Jika topiknya yang sedang dibicarakan makanan, maka sebagian besar hal yang dibahas adalah terkait bahasa konteks tersebut, yaitu seputar makanan. Latar atau setting. Penutur menggunakan bahasa di tempat yang sesuai penggunaan bahasanya. Contoh, sekolah, kantor, tempat makan, atau tempat berkumpul. Penghubung atau kanal. Media yang digunakan bahasa lisan atau tulis resmi
bahasa lisan atau bahasa tulis tidak resmi. Dialek, gaya atau kode. Variasi bahasa yang berbeda-beda menurut penutur. Tidak tepat jika penutur berbicara di depan partisipan seminar yang heterogen menggunakan bahasa daerah. Bentuk pesan atau message. Bentuk pesan harus disesuaikan dengan partisipan yang heterogen atau homogen. Peristiwa tutur atau speech event. Terjadinya kegiatan antara penutur dengan mitra tutur. Contoh, transaksi jual beli, sidang, seminar, rapat, pembelajaran, dan lain-lain. Tindak tutur lokusi atau locutionary act menurut para ahli. Austin, tahun 1962, halaman 108, menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Sadok, tahun 1974, halaman 8, menyatakan bahwa tindak yang dilakukan untuk berkomunikasi. Chair dan Agustina, tahun 2004, halaman 53, menyatakan bahwa tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Tindak tutur lokusi atau locutionary act. Lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya, dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Biasanya berhubungan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, dan menjanjikan. Contoh lokusi 1. Percakapan antara penjual baju dengan seorang pembeli. Penjual, mari, silahkan mampir. Tanya-tanya dulu boleh. Pembeli, baju lengan panjang ada, Bu. Penjual, sini masuk dulu, lihat-lihat dulu. Boleh pilih warna, semua ukuran komplit. Dari petikan percakapan di atas, kalimat yang diutarakan oleh penjual, sini masuk dulu, lihat-lihat dulu, boleh pilih warna, semua ukuran komplit, merupakan tindak tutur lokusi yang berfungsi untuk memberikan informasi bahwa pembeli diminta untuk masuk dan memilih barang dagangannya. Contoh lokusi 2. Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Jari tangan manusia jumlahnya 10. Kerbau merupakan binatang bertanduk. Monas berada di DKI Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Wirayuda, mengatakan bahwa hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia semakin renggang akhir-akhir ini. Mamat belajar membaca. Keenam kalimat di atas dituturkan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Klasifikasi tindak tutur lokusi. 1. Naratif. Penutur berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada mitra tutur suatu peristiwa yang telah terjadi. 2. Deskriptif. Penutur menyampaikan suatu objek dengan usaha perincian dari objek yang direncanakan. 3. Informatif. Kalimat penutur yang mengandung makna sedemikian rupa sehingga pendengar atau mitra tutur menangkap amanat yang hendak disampaikan. Kesimpulan, tindak tutur adalah tindak tuturan yang mengandung niat, maksud, atau daya
dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, maupun wacana yang mempunyai maksud dan dampak tertentu pada mitra tuturnya. Namun, perlu diingat, faktor-faktor penentu siapa penutur, siapa lawan tutur, kapan, di mana, dan situasi tindak tutur terjadi sangat menentukan makna tuturan yang digunakan. Tindak tutur dibagi menjadi tiga, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.